Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Materi yang kita bahas kali ini adalah mengidentifikasi teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri teks non-fiksi: bersifat aktual, menggunakan gaya bahasa baku dan jelas, berdasarkan fakta atau kenyataan. Contoh teks non-fiksi: teks biografi, karya ilmiah, buku harian, ensiklopedia, kamus, laporan berita, pidato, dan tulisan sejarah. Alur dalam teks non-fiksi terdiri atas pengantar, pemunculan masalah, dan penyelesaian masalah. Berikut adalah contoh teks non-fiksi yang terdapat di LKS halaman 7 dengan judul Bencana Banjir Bandang di Sukabumi. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, bencana banjir bandang di Sukabumi terjadi Senin 22 September 2020 sore. Banjir melanda 12 desa dan 3 kecamatan, yakni Cicurug, Parungkuda, dan Cidahu. Penyebab banjir karena curah hujan yang tinggi dan penyumbatan sungai oleh sampah. Selain itu, pembangunan rumah di bantaran sungai. Untuk penanganan banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sukabumi telah melakukan evakuasi, mengarahkan tenaga relawan, baik dari TNI atau Polri, BPBD, Basarnas, maupun relawan-relawan lainnya, serta membangun posko-posko utama dan posko logistik, posko kesehatan, dan 2 dapur umum. Materi yang kita pelajari selanjutnya adalah manfaat air bagi makhluk hidup. Wilayah permukaan bumi sebagian besar merupakan wilayah perairan. Perairan berupa air asin dan air tawar. Air selalu tersedia karena adanya siklus air. Siklus air merupakan proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air terjadi melalui proses hujan. Manfaat air bagi manusia sebagai kebutuhan sehari-hari seperti mandi, minum, memasak, dan mencuci. Sebagai sumber energi listrik. Sebagai sarana transportasi, misalkan untuk berlayar. Kemudian di daerah Indonesia juga banyak daerah-daerah yang menggunakan air ini sebagai sarana transportasi, misalkan di daerah Kalimantan. Sebagai sarana olahraga, banyak juga olahraga yang menggunakan air, contohnya renang, selancar, dayung. Sebagai sarana wisata, dan juga untuk keperluan pertanian dan peternakan. Untuk pertanian ini untuk mengairi sawah.
Manfaat air bagi tumbuhan. Untuk fotosintesis. Pada proses fotosintesis, saat tumbuhan memasak makanan di daun, ini juga membutuhkan air. Menjadi pelarut bagi zat hara yang diperlukan. Zat hara yang ada di dalam tumbuhan dilarutkan oleh air dan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Bahan yang diangkut dapat berupa bahan mineral dari dalam tanah, bahan-bahan organik hasil fotosintesis, dan olahan sel lainnya. Sebagai tempat hidup, banyak tumbuhan yang menggunakan air sebagai tempat hidupnya, contoh enceng gondok, teratai, pandan air. Manfaat air bagi hewan. Untuk minum. Semua hewan membutuhkan air untuk minum karena digunakan untuk metabolisme dalam tubuh. Membersihkan diri. Contoh hewan kerbau. Dia membersihkan diri dengan air dengan cara berendam. Membantu proses pencernaan. Sebagai tempat hidup. Banyak juga hewan yang menggunakan air sebagai tempat hidupnya. Contohnya jenis ikan, udang, dan lain-lain. Alat perlindungan. Nah, ini ada beberapa hewan, contohnya kuda Nil, yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air untuk menghindari panas terik di siang hari. Untuk tugas hari ini, silakan kalian kerjakan LKS halaman 9. Untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.